cabang olahraga yang tadinya tidak diunggulkan dengan pembinaan yang sangat baik, dia masuk jadi cabang olahraga unggulan. Apakah benar Pak, era gadget seperti ini Pak, orang tua kita itu masih mau Pak menitipkan anaknya sebagai atlet Pak? Kamu jadi atlet mau jadi apa? Nah, mustahil organisasi yang berantakan melahirkan atlet yang baik. salam Pro 3 Siniar, salam olahraga. Saya Danang Sundoro hadir di luar dengar dan layar kaca Anda yang pasti. Podcast Pro 3 Siniar selalu menyajikan berbagai cabang olahraga, tak hanya terpopuler, tetapi berbagai event nasional dan internasional. Kebetulan di depan mata kita sebelum Olimpiade, atau tepatnya mungkin sesudah Olimpiade ya, Pekan Olahraga Nasional guys, 4 tahunan sekali. Tapi uniknya kali ini adalah ada di 2 tempat. Kita coba soroti ya, kita coba bedah, kita coba obrolin, kulitin narasumbernya maksudnya yang dikulitin. Kebetulan kami tim Pro 3 Siniar kehadiran orang nomor 1 di KONI Pusat, yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Salam olahraga Pak. Jaya. Sehat Pak? Sehat, terima kasih Mas Danang. Saya kalau ngeliat wajahnya. Siap, terima kasih juga Pak. Iya. Kalau ngeliat wajahnya ini kayaknya capek, bener nggak Pak kalimatnya? Enggak juga. Oh enggak juga. Capek mikirin apa Pak? Oh enggak ya. Kalau orang-orang politisi, beliau sih bukan politisi ya Pak ya, bukan ya. Pak, ngobrolin tentang olahraga, saya nggak mau ngomongin tentang tentara Pak. Iya. Kita ngobrol olahraga. Kepala Badan Intelijen Negara 19 Oktober 2011 hingga 8 Juli 2015. Betul Pak? Koreksi Pak? Betul. Betul ya Pak? Ya. Tapi saya nggak akan ngomongin tentara kok Pak. Ngomongin tentang olahraga, ngomongin tentang pembinaan Pak. Ya. Apa kabar Pak roadmap olahraga Indonesia saat ini Pak? Alhamdulillah Mas Danang, roadmap pembinaan olahraga Indonesia itu kan memang olahraga itu dimulai dari keluarga. Ya. Di mana saya selalu berharap kedua orang tuanya selalu mengajak anak-anaknya untuk senang berolahraga, karena kita butuh ke depan anak-anak Indonesia yang bugar fisiknya, sehat pemikirannya, sehingga daya saingnya menghadapi perkembangan keadaan di masa yang akan datang tuh mereka tetap kompetitif. Indonesia, negara sebesar ini, butuh orang-orang yang memang punya daya saing tinggi. Kembali kepada roadmap pembinaan olahraga, kita memahami bahwa olahraga itu juga sebagai pembinaan karakter bangsa. Nation character building itu ya. Nah, itu melalui olahraga. Yeah. Karena dari olahraga itu tadi selain yang saya katakan didapatkan anak-anak bangsa yang bugar, anak-anak bangsa yang cerdas karena kebugarannya bisa mengikuti rangkaian pendidikan dengan baik. Yeah. Tetapi kita juga membentuk anak-anak bangsa kita yang juga mempunyai sportivitas yang tinggi, gitu ya. Mereka bisa melihat dinamika keadaan itu secara rasional. Apabila hari ini dalam satu event olahraga itu dia belum berhasil, dia bisa menerima kekalahan itu dengan baik, tapi dengan satu tekad, hari ini saya kalah, besok saya harus menang. Mantap. Hari ini kamu juara, besok lusa saya juaranya. Gitu loh Mas. Mantap. Itu jadi saya ingin kita semua berperan mengantar anak-anak kita kelak menjadi orang-orang yang berjiwa seperti itu, gitu ya. Sehingga dengan competitiveness yang tinggi, itu mereka selalu kalau melihat kemajuan negara lain, bukan yang dibahas masalah-masalah negatifnya, tapi justru memberi inspirasi positif kepada dia. Oke. Kalau saya bisa, kenapa kamu nggak bisa? Oke. Gitu loh Mas. Gitu. Ada yang menarik guys, berkaitan dengan olahraga itu dimulai dari keluarga, betul ya Pak ya? Betul.
Pertanyaannya sederhana, Pak. Iya. Apakah benar, Pak, era gadget seperti ini, Pak, orang tua kita itu masih mau, Pak, menitipkan anaknya sebagai atlet, Pak? Yang katanya senior-senior dulu nih, Pak. Betul. Bahkan sekarang itu jadi atlet susah, Pak. Iya. Kalaupun dapat emas, ya baru dihargain. Ini curhat loh, Pak. Iya, Curhatan iya, netizen. iya, Gimana, iya. Pak? Tidak mudah di dalam era sekarang di mana anak-anak kita sangat-sangat cinta dan menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk bermain gadget. Iya. Tetapi orang tua saya harapkan begini, juga punya kemampuan menyadarkan anaknya untuk mereka bisa membagi waktu. Kamu boleh main ini setelah kamu berolahraga, setelah kamu belajar, gitu loh. Jadi waktu tetap dibagi untuk belajarnya, untuk olahraganya, dan untuk main gadgetnya. Kemudian dari perkembangan itu tadi, saya setuju yang Mas bilang dulu. Dulu orang tua selalu, kamu jadi atlet mau jadi apa? Nah, akhirnya Bapak yang menyampaikan. Iya kan? Kamu mau hidup sengsara jadi atlet. Tetapi seiring dengan kemajuan perlakuan terhadap atlet, penghargaan kepada atlet-atlet yang berprestasi, itu sekarang menjadi beda. Atlet itu menjadi satu profesi yang sangat-sangat terhormat. Saya selalu bilang kepada atlet-atlet kita, kalian ini patriot-patriot olahraga. Kalian ini adalah pejuang-pejuang di masa damai. Kalian ini bagian penting karena olahraga itu pemersatu bangsa. Dan kalian ini adalah agen-agen perdamaian. Jadi dirangkai tadi, bicara olahraga itu bicara merah putih. Olahraga itu pemersatu bangsa. Setuju. Atlet itu adalah patriot olahraga, pejuang di masa damai, dia agen perdamaian. Coba Mas, kalau itu kita jadikan satu, betapa mereka bisa berperan besar. Pertama, baik di keluarga, di lingkungannya, di sekolahnya, dan kepada bangsa dan negaranya. Kita tahu bangsa Indonesia ini negara yang sangat besar. Kita juga pernah punya pengalaman 350 tahun kita dijajah. Kita juga punya waktu itu era Jepang. Tetapi yang kita harus sadari, kenapa kita bisa dijajah sekian lama? Karena kita sangat mudah dipecah belah. Karena kita sangat mudah diadu domba. Oleh karenanya, sebagai Ketua Umum KONI Pusat, saya selalu menggaungkan olahraga itu pemersatu bangsa. Ayo kita jadi bagian penting yang mempersatukan bangsa ini. Kalau bangsa ini bersatu, betapa dahsyatnya Indonesia. Kita menjadi agen perdamaian itu, baik itu di domestik, di Indonesia, baru seperti undang-undang kita, bahwa kita juga menjadi bagian yang berperan penting menciptakan perdamaian dunia. Itu kaitannya sama olahraga sangat besar, gitu loh Mas. Ini guys, berasa kayak saya masih kuliah nih guys. Ini Pak dosen terbaik. Tapi ini teori yang sudah disampaikan sang Ketua Umum. Sebenarnya enggak juga, sudah ada praktek yang sudah beliau lakukan selama ini. Sebagai Ketua Umum sendiri, KONI Pusat, dan juga sebagai pemilik pacuan kuda. Betul Pak? Betul. Betul ya? Iya. Enggak, artinya saya ingin menyampaikan, kalau beliau menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa tadi, panjang lebar, itu sebenarnya bukan hanya teori. Kalau anak sekarang bilangnya, gue ini udah ngejalanin loh melalui kudanya. Pacuan kuda gimana? Jadi saya adalah pemilik Equestrian Center. Itu adalah sekolah berkuda. Kita ketahui bahwa equestrian itu salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Di Olimpiade. Tetapi memang saya ini berawal dari atlet berkuda. Nah, itu poinnya maksudnya. Saya pada saat usia saya masih tahun 60-an, saya adalah joki kuda pacu. Saya di pacuan kuda itu, saya joki kuda pacu dan saya mengalami itu, gitu loh. Bahkan
istri saya juga joki kuda pacu. Iya. Dan kita bertemunya juga di kandang kuda. Ais. Gitu loh, ya kan? Gitu. Sehingga jadi kenapa saya katakan ini? Kalau kami berdua hadir di dalam aktivitas olahraga berkuda, yaitu mulai tahun 60-an udah kita kerjakan. Oh, jadi jadi Mas. Pak Marsiano ini tidak hanya piawai dalam menunggang kuda, prakteknya, teorinya juga oke gitu Pak. Tapi kalau bicara ini kan dari secara nggak langsung Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana peran KONI, lalu pentingnya perkembangan. Berbicara roadmap Pak, lebih spesifik lagi Pak. Sebenarnya sudah adakah dari kepengurusan Bapak sendiri? KONI di daerah ini kan banyak ya Pak. Mohon dikoreksi, 514 KONI, 38 KONI provinsi, 72 induk cabang olahraga. Betul. Ngurusin ini piye Pak? Jadi, apa nggak mumet Pak? Jadi KONI pusat ini ya. Kita punya anggota 514 KONI kabupaten kota. Iya, makanya. Kita punya anggota 38 KONI provinsi. Tadinya 34, tapi dengan ada 4 daerah otonomi baru jadi 38. Disebutkan Pak, biar lebih kita mengingat kembali Pak, ya. 4 ini Pak. Yang 4 ini Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Oh, iya. Dalam waktu dekat kami sedang dalam proses, nanti akan ada KONI di ibu kota negara, IKN Nusantara. Wah, berarti zamannya Pak Marsiano. Jadi akan 39. Oh iya, zamannya Pak Marsiano kalimatnya gitu. Iya, jadi zaman saya dari 34 jadi 38, penambahannya jelas. Dari 38 jadi 39. Baik, gitu. Tadi Pak, terkait dengan roadmap itu sendiri Pak, sudah terlihatkah Pak sebenarnya Pak, lebih spesifik Pak, untuk bisa bicara ini loh, di Jawa Barat kita punya cabang olahraga ini yang berprestasi. Ini loh kalau ngomongin tentang taekwondo punyanya Pak Marsiano. Tuh, lihat aja tuh di daerah sana. Saya nggak usah nyebut misalnya. Monggo Pak, bisa dijelaskan Pak. Jadi memang di dalam undang-undang keolahragaan nomor 11 tahun 2022, di situ jelas dicantumkan, dikatakan bahwa setiap daerah itu wajib membina cabang olahraga unggulannya. Ya. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena kita juga kita menyadari anggaran pembinaan olahraga kita sangat terbatas. Ya. Masih terbatas. Ke depan mudah-mudahan akan semakin hari semakin baik. Harapan presiden baru. Iya. Tetapi dari keterbatasan itu, saya juga mengajak, undang-undang itu juga mengajak seluruh kepala daerah, mulai bupati, wali kota, gubernur, melalui KONI kabupaten kota, KONI provinsinya, jangan selalu ingin membina olahraga terlalu banyak. Sehingga nanti kita nggak tahu unggulannya yang mana. Nah, itu. Dengan mereka lebih spesifik kepada unggulannya, tentunya anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk olahraga, pertama diprioritaskan pada cabur unggulan. Baru yang berikutnya untuk cabur yang sisa, yang lainnya. Yang lainnya. Sehingga ini memberikan peluang kepada masing-masing cabang olahraga untuk mereka juga terus berkompetisi. Bahwa cabang olahraga yang tadinya tidak diunggulkan dengan pembinaan yang sangat baik, dia masuk jadi cabang olahraga unggulan. Dengan dia masuk cabang olahraga unggulan, dia mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah. Sehingga dia akan mewakili kabupaten kotanya pada saat pekan olahraga provinsi. Pada saat pekan olahraga provinsi nanti mereka sukses, dia akan mewakili provinsinya pada pekan olahraga nasional. Di pekan olahraga nasional ini saya bertekad menyiapkan atlet-atlet Indonesia yang kelak akan mewakili kita pada single event, multi-event internasional. Multi-event internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, sampai dengan Olimpiade. Juara-juara yang keluar mewakili Indonesia itu ke depan, kalau pembinaan olahraganya berjalan baik, mereka adalah juara-juara pekan olahraga nasional.
Dan itu adalah hasil pembinaan para pengurus di daerah. Iya. Yang dipantau oleh KONI pusat. Betul. Clear ya? Clear. Jadi pembinaan cabang olahraga ini pertama, kita harus memberikan apresiasi kepada pimpinan cabang olahraga. Baik pimpinan cabang olahraga tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota. Karena pembinaan yang langsung dilakukan oleh pengurus besar, pengurus pusat cabang olahraga itu yang akan mengangkat atlet-atlet ini melalui kompetisi berjenjang. Baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai ke nasional. Dan di nasional ini kita olah dengan baik. KONI pusat bekerja sama-sama ketua umum PB dan pengurus pusat cabang olahraga. Ketua KONI provinsi bekerja sama ketua Pengprov cabang olahraga. Ketua KONI kabupaten kota dengan ketua Pengcap kabupaten kota. Jadi jenjangnya nih. Jadi koordinasi kita nggak jalan sendiri. Kita juga menggandeng mereka karena menggandeng dan mendorong mereka. Karena atlet ini mereka yang lebih tahu dari kita. Tapi KONI pusat ini tugasnya adalah pertama kita melakukan pembinaan organisasi. Karena saya dan teman-teman di KONI pusat berpandangan bahwa prestasi atlet itu ditentukan oleh soliditas organisasi, oleh organisasi yang betul-betul tertata baik. Pembinaan olahraga yang dilakukan oleh cabur itu, pembinaan prestasinya juga akan berjalan baik. Mustahil organisasi yang berantakan melahirkan atlet yang baik. Nggak bisa itu. Itu harus kita. Oleh karena itu, kita penting. Pembinaan organisasinya harus kita baikkan. Kemudian organisasi baik, ini akan mengantar kepada pembinaan prestasi yang kita harapkan. Gitu loh Mas. Sehingga kalau kita mengabaikan pembinaan organisasi itu, yang ada ya atlet-atlet yang berprestasi secara kebetulan, tapi bukan karena hasil pembinaan. Nah itu dia. Gitu. Saya kalau bicara tentang olahraga prestasi nasional ataupun tadi sudah menyinggung tentang pembinaan, jadi ingat dulu zamannya Menpora Zainuddin Amali yang sekarang diteruskan oleh Pak Dito. 1 poin Pak, Grand Design olahraga nasional, Grand Design pembangunan olahraga prestasi Pak. Apa kabar Pak kalau KONI menyorotinnya Pak? Grand Design pembinaan olahraga prestasi itu adalah produknya KONI. Tapi itu menjabarkan desain besar olahraga nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang mana pada saat itu Menporanya Pak Zainuddin Amali. DBON. Ya, DBON. Jadi ada DBON, terus kami menjabarkan dalam Grand Design pembinaan olahraga prestasi. Di mana dalam Grand Design pembinaan olahraga prestasi itu juga kita jabarkan dalam desain besar olahraga nasional kan ditentukan 2032 kita harus bisa masuk 10 besar dunia dalam Olimpiade. 2044 kita harus bisa masuk 5 besar dunia di Olimpiade. Menuju ke sana, saat ini Olimpiade Tokyo kita berada di peringkat 50-an. Kita harapkan di Paris nanti, kalau bulu tangkisnya dapat medali emas. Amin. Kalau angkat besinya dapat medali emas. Amin. Terus ada cabang olahraga panahan, terus menembak, kemudian Rio Waida dari surfingnya bisa dapat medali. Amin. Gitu. Peringkat kita dari 50 akan naik ke 30-an. Sehingga kalau 2024 kita berada di peringkat 30-an, tidak mustahil 2032 kita akan ada di 10 besar. Amin. Nah, itu. Tetapi ini harus betul-betul. Karena sekarang ini Mas Danang, kontributor tetap medali pada Olimpiade kita, medali emasnya masih baru bulu tangkis. Oh, kalimatnya gitu Pak? Iya, masih baru. Kontributor penyumbang terbanyak medali emasnya adalah bulu tangkis. Baru cabang olahraga bulu tangkis yang bisa menyumbangkan medali emas Indonesia
Angkat besi, Pak? Angkat besi belum sampai emas, baru perak. Baru perak. Panjat tebing, Pak? Panjat tebing dia memecahkan rekor-rekor dunia. Rekor-rekor dunia. Tapi kita harapkan di Olimpiade ini betul, mereka bisa dapat. Ya, amin. Mereka bisa, karena selama ini dalam single eventnya mereka selalu dapat panjat tebing dari medali emasnya. Kemarin di Asian Games dia juga bagus ya kita ini gitu. Pak, kalau beberapa negara di dunia agak ngelebar sedikit juga, Pak. Karena kan kalau berbicara tentang pembinaan prestasi memang dari bawah berbicara tentang koninya secara tidak langsung. Tapi kalau melebar ke luas internasional adalah NOC, Pak. Pak, seneng nggak sih Pak kalau negara luar itu beberapa negara dicap gudangnya olahraga? Misalnya kita mau berbicara tentang bulu tangkis, kiblatnya kemana sih? Nah, Indonesia menurut Pak Marsiano lebih tepat olahraga apa ya Pak? Indonesia ini adalah salah satu kiblat olahraga bulu tangkis dunia. Nah, bulu tangkis Pak ya? Nah, bulu tangkis dunia. Tetapi beda bulu tangkis era sekarang dengan era 10-20 tahun yang lalu. Pada 10-20 tahun yang lalu kita tidak tergoyahkan di posisi itu. Tetapi sekarang pelatih Indonesia juga kan ada di mana-mana nih. Ngelatih negara-negara lain. Mereka juga menghasilkan atlet-atlet bulu tangkis dunia yang juga menjadi kompetitornya atlet-atlet kita, dan banyak event ya mereka mengalahkan kita. Oleh karena itu menjadi satu tantangan bagi Indonesia bahwa ayo, negara lain udah maju loh bulu tangkisnya, jangan kita malah ketinggalan. Mereka tuh dulu belajarnya dari kita. Gitu loh Mas. Gitu. Itu bahasanya kompetitor, Pak. Bukan satu kerugian. Saya cuma menggarisbawahi itu Pak. Kalau Reksi Mainaki ada di Malaysia, bisa menciptakan atlet muda pebulu tangkisnya sampai dengan dapat emas di event apapun itu di BWF, dan Indonesia hanya sebagai runner up, itu menurut Bapak gimana Pak? Gini, agak-agak tersaingi. Begini, kita kan melihat begini, atlet-atlet baik kita setelah mereka tidak jadi atlet, rata-rata jadi pelatih. Setuju. Opsi pertama memilih atlet itu kan ada pada kita. Betul. Siapa yang mau kita pakai jadi atlet nasional? Betul. Kita ambil A, B, C. Masih ada 5-6 atlet lagi. Ya kalau mereka diambil negara lain juga nggak apa-apa. Karena apa? Ini ikut membangkitkan, meningkatkan bulu tangkis di dunia gitu loh. Justru itu menjadi hal yang memotivasi kita. Bahwa Jepang, Korea, Malaysia yang dilatih Indonesia, mereka maju, ya tantangan buat pelatih kita dong. Ayo, kamu dulu pilihan kita pertama loh. Di mata kita kamu lebih baik dari mereka. Tapi ternyata mereka juga maju. Ayo, kamu pasti bisa. Kita dorong dia. Satu hari apabila memang diperlukan melalui satu mekanisme yang sangat baik, nggak ada salahnya juga. Tolong kamu kembali bina kita. Kalau mereka sukses di luar, kita berikan apresiasi, rasa hormat pada pelatih-pelatih. Kamu sudah mengharumkan nama bangsa, melahirkan atlet-atlet dunia dari negara lain. Kita butuh kamu kembali ke Indonesia. Tapi katanya nih Pak, uang sakunya kurang Pak kalau di sini Pak. Ini suara saya agak sedikit turun lah pokoknya. Ya itu menjadi atensi pemerintah. PR lagi pemerintah. Kayak pelatih bola gitu kan ya. Kalau kita mau Jose Mourinho, dia udah ada harganya kan segitu. Iya kan? Gitu. Ini secara profesional berarti Pak. Iya dong. Itu kan dia ada harganya di situ. Kita mau Guardiola, ya ada harganya di situ gitu loh. Kita maunya Sinteyong juga ada harganya. Karena gitu kan? kita sudah mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah masuk industri olahraga. Betul. Dan ya itulah, bermain dengan harga. Iya. Bukan dalam arti ya sekarang ya tinggal comot-comot doang, ya nggak bisa juga ya Pak ya. Di samping tadi kita harus juga mengangkat bahwa atlet-atlet kelas dunia kita, atlet-atlet bulu tangkis kita, Ginting, Jojo, Apriani, itu kan mereka juga menjadi lirikan sponsor-sponsor besar untuk sponsor mereka secara personal.
Sehingga mereka pun kan juga dapat keuntungan yang besar. Oleh karenanya kalau dia ingin tetap dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar, ya prestasi dia harus tetap terpelihara. Gitu loh. Mereka bukan lagi atlet-atlet yang cuma nunggu uang saku dari pemerintah. Mereka pun sudah ada perusahaan-perusahaan besar yang mengurus dia. Tapi kalau mereka yang sudah dapat sponsor-sponsor, ini agak nakal nih Pak pertanyaannya Pak. Nyuwun sewu Pak. Enggak apa-apa. KONI Pusat dapat kebagian? Oh enggak. Enggak guys, enggak. Saya mewakili netizen yang agak-agak gimana gitu loh Pak. Maksud saya gini Mas. Ya. KONI Pusat tidak terlibat dalam hal-hal yang seperti itu. Itu di garis bawah. Karena itu urusan cabang olahraga dengan atletnya. Betul. Baik. Bahwa pimpinan cabang olahraga memberi aturan sekian persen untuk cabur, sekian persen untuk atlet, itu di luar ini kita. Oke. Karena itu otoritasnya pimpinan cabang olahraga. Karena apa? Kita juga harus menghargai pimpinan cabang olahraga juga berkeringat menjadikan dia sebagai juara. Setuju. Iya kan? Nah itu, ya dia juga harus ada perhatian kepada induk cabang olahraganya. Tetapi KONI Pusat tidak, sama sekali tidak. Alhamdulillah, dalam arti alhamdulillah begini. Kita menggunakan dukungan yang diberikan oleh pemerintah, dan saya dan seluruh pengurus KONI Pusat berupaya kami meyakinkan sponsor-sponsor potensial untuk mau bekerja sama dengan kita. Karena apa? Seperti kita punya event 4 tahunan, Pekan Olahraga Nasional. Kita punya event 2 tahunan, Indonesia Martial Art Game. Kita punya 2 tahunan Indonesia Beach Game. Kita punya 2 tahunan Indonesia Indoor Game. Kita punya 2 tahunan Indonesia Youth Game. Saya berusaha menarik mitra-mitra strategis KONI Pusat untuk bisa bekerja sama dan jadi sponsor kita untuk semua event yang kita sebutkan tadi. Dengan satu harapan bahwa kontribusi mereka, kolaborasi mereka dengan KONI Pusat menjadikan event ini semakin besar dan memberi peluang pada atlet-atlet itu juga semakin banyak yang ikut, prestasinya juga semakin tinggi gitu ya. Itu salah satu. Dan satu hal yang perlu kita tekankan juga. Kita juga dalam dunia yang sekarang olahraga itu sudah jadi industri. Bekerja sama dengan sponsor itu juga akuntabilitas kita juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga kita juga harus berupaya menuju kemandirian. Dalam arti kemandirian itu sponsor bekerja sama KONI Pusat. Mereka bukan hanya sedekah sama kita yang dia ngasih duit. Tapi bekerja sama kita, KONI Pusat untung, dia juga untung. Harus untung. Betul. Jadi keuntungan itu untuk kedua pihak, KONI Pusat maupun sponsor kita. Dan satu hari dengan pengelolaan yang baik, kalau KONI Pusat mengajak mitra-mitra itu, tangan kita juga bukan tangan di bawah. Kita bersalaman untuk kita sama-sama untung, dan kita juga bisa berkontribusi pada pembinaan olahraga prestasi. Poinnya cuma satu guys, ini semua buat NKRI. Betul. Demi prestasi olahraga yang lebih baik. Merah putih harus berkibar, lagu Indonesia Raya harus berkumandang, gitu ya Pak? Betul. Ini bicara orang nomor 1 kayak gini, enaknya kayak gini. Tembak dikit langsung. Tapi kan clear kalimatnya. Pak, itu tadi Bapak bicara tentang bulu tangkis Pak. Ini masih potensi hidden game-nya Pak. Potensi cabang-cabang olahraga lain seperti apa Pak? Olahraga lain yang tadi saya katakan, angkat besi harus kita betul-betul memberikan apresiasi. Mereka memang belum dapat medali emas, tapi medali perak, medali perunggu itu langganan tuh medali. Di Olimpiade angkat besi. Eko saja adalah satu-satunya atlet yang ikut di 4 Olimpiade dan selalu dapat medali. Nah itu baru saya mau ngomong gitu. Ya kan? Dan selalu dapat medali. Itu kan luar biasa. Itu loh Eko Yuli itu. Sampai gara-gara itu belum pensiun juga ya Mas Eko ya. Waktu itu pernah kesini Pak. Pertanyaannya saya sederhana waktu itu. Kapan Mas Eko mau pensiun? Nanti kalau sudah dapat medali emas Olimpiade. Iya, mudah-mudahan di Paris ini. Itu dia Pak. Kalau Eko dapat medali emas, Eko dapat pensiun dengan sangat-sangat tenang
dan Indonesia akan selalu mengenang. Inilah lifter kita yang merebut medali emas pertama di Olimpiade. Apa Pak? Ada lagi, Bapak sudah singgung tadi panjat tebing. Panjat juga, tebing. Pak. Lalu juga panahan musi mungkin Pak. Ini masih bicara secara tidak langsung mengenai DBON juga. Oh iya, ya. Ropep juga Pak. Panahan punya sejarah bahwa medali pertama Indonesia di Olimpiade adalah dari cabang olahraga panahan. Serikandi kita ya Pak. Serikandi kita pada 1988 Olimpiade di Seoul, Korea. Itu pertama Indonesia dapat medali. Kalau tahun 88 kita dapat medali yang pertama, saya selalu bilang sama Ketua PB Perpani Pak Arsad Rashid dan pada para pelatih Nuftriana CS gitu. Kalau 88 kamu bisa dapat medali pertama untuk Indonesia. Jadikan Olimpiade berikutnya ini medali emas pertama dari panahan untuk Indonesia. Gitu loh Mas. Tahun 88 kita udah dapat medali perak. Iya. Itu kan? Belum ada gadget tuh Pak. Belum ada netizen Pak. Belum. Ya kan? Iya. Tapi mereka sudah menyumbangkan itu gitu ya. Tapi 88 sampai sekarang kok lama banget gitu ya, enggak ini. Tetapi mudah-mudahan kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus tetap mendorong mereka bahwa mereka punya potensi untuk membuat rakyat Indonesia bangga karena prestasinya. Baik. Udah bicara tentang beberapa cabang olahraga, sinergitas pemerintah juga sudah disinggung tadi, termasuk dengan program andalan kita DBON. Iya, Pak. Dan juga Bapak sudah singgung juga tentang uang, dalam arti adalah bantuan dari swasta sendiri. Iya. Kita tidak boleh dibawa saja, tapi sama-sama salaman ya Pak. Betul. Itu mahal sekali tuh artinya itu kalimatnya itu. Tapi Pak, yang ada di depan mata kita adalah tentang Pekan Olahraga Nasional Pak. Iya. Saya mau ngomongin Pak tentang PON. Pertanyaan juga sama Pak sebenarnya Pak. Oke. Mungkin cuman sejarahnya berbeda karena ini ada PON-nya di dua tempat ya Pak. Iya. Tapi sebelum ini Pak, kita ngobrolin sambil minum dulu boleh Pak ya? Boleh. Selepas yang satu ini guys.